Halo sobat-sobat pemerhati channel Wartawan Injil. Sahabat-sahabat, apa yang tampil di layar ini adalah gambar dari video yang kemarin saya tampilkan ya. Bagi teman-teman yang belum menyimak, silakan disimak. Ini adalah sebuah video tanggapan saya terhadap statement dari Mas Yonatan Nandar. Nah, video itu berisi tentang bentuknya intinya apresiasi ya. Apresiasi itu bersifat ada yang memberikan pujian, tapi juga ada yang memberikan kritik dan juga nasihat-nasihat. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang belum menyimak, silakan disimak. Lalu, menyikapi video tersebut, ada seorang komentator yang memberikan komentar demikian. Pemilik akun atas nama The Universe. Wah, bagus ya nama akunnya. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat pemilik akun The Universe ya, yang memberikan komentar terhadap video Yonatan Nandar itu. Wek. Debat dong sama Nandar. Buktikan siapa yang jantan. Weh, kayak ayam aja ya. Kemudian dia menulis demikian. Ini yang saya beri lingkaran merah. Si Nanda, maksudnya Nandar ya, menguasai bahasa asli maksudnya. Hibrani. Harusnya Ibrani ya. Lo cuman modal terjemahan. Nah, dan seterusnya ya. Nah, sahabat-sahabat, pada kesempatan ini saya ingin menanggapi yang saya beri lingkar merah ini. Ya, hari ini masih banyak orang yang mengklaim bahwa seolah-olah kalau orang menguasai suatu bahasa itu pasti lebih benar, lebih murni, kira-kira begitu. Pasti di hadapan Allah lebih benar daripada orang yang hanya tahu terjemahan saja. Baik, saya akan mengulas hal ini dengan lebih detail. Oke, sahabat-sahabatku dimanapun berada, kita akan langsung mengulasnya tanpa basa-basi. Saya akan menegaskan tanpa tedeng aling-aling, tanpa basa-basi ya, bahwa tidak jaminan jika ada seseorang mahir bahasa tertentu berarti dia hidupnya lebih benar, dia ajaran-ajarannya lebih benar di hadapan Sang Maha Pencipta. Saya berikan contoh yang nyata. Jadi kita ngomong bukan berhalusinasi, berhayal, tidak, tapi dengan bukti dan fakta. Saya kasih contoh nyata. Misalkan di Indonesia ini adalah seorang yang di dalam dunia gereja di Indonesia terkenal, dianggap tokoh gitulah. Sebut aja namanya Bapak Bambang Nursena. Nah, Bambang Nursena ini dikenal sebagai orang yang sangat mahir bahasa Arab. Fasih sekali bahasa Arabnya. Dia juga mahir bahasa Ibrani. Dia juga mahir bahasa Yunani. Mahir bahasa Inggris, mahir bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa bla 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 bla. Wih, banyak bahasanya ya. Tapi sahabat-sahabatku, kemahiran seorang Bambang Nursena, ternyata seluruh Indonesia yang menyimak video-videonya Bambang Nursena, yang menyimak pengajaran-pengajaran Bambang Nursena bisa tahu bahwa seorang Bambang Nursena pun meskipun dia ngaku-ngaku Kristen, ngaku-ngaku pengikut Kristus, ternyata ajarannya juga beda dengan ajarannya Yesus Kristus. Bambang Nursena mengajarkan Trinitas, meskipun Trinitas ala-ala sakar PDW ya. Tapi dia mengajarkan Trinitas. Padahal Yesus Kristus, Alkitab tidak pernah mengajarkan Trinitas. Alkitab dalam bahasa Ibrani, Alkitab dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa apapun juga. Di Indonesia ada bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bali, bahasa Batak, bahasa Dayak, dan sebagainya. Tidak ada satupun yang mengajarkan Trinitas. Ya, artinya sahabat-sahabatku, kemahiran seorang Bambang Nursena dalam segala bahasa itu tidak menjamin dia mengajarkan ajaran yang benar, meskipun mahir bahasa. Nah, jadi sangat salah jika orang masih aja berpikir bahwa kalau saya mahir bahasa Ibrani, berarti saya lebih benar dari Anda. Ya, jadi buat pemilik akun atas nama The Universe yang membanggakan karena Yonatan Nandar bisa bahasa Ibrani, sedangkan sebagian orang yang lain hanya membaca terjemahannya saja, tapi bukan bahasa Ibrani yang asli, maka orang yang lain pasti lebih salah dari Yonatan Nandar. Itu salah kaprah, Mas Bro. Salah kaprah.
Yonathan Nandar tuh, Mas Yonathan Nandar, tanpa saya mengurangi rasa hormat kepada Yonathan Nandar ya. Itu kalau dibilang belajar bahasa Ibrani, itu kan baru kemarin sore dalam tanda kutip. Baru-baru saja. Baru beberapa tahun yang lalu. Nah, Bambang Nursena itu sudah lebih lama paham bahasa Ibrani. Sejak belasan tahun, mungkin bahkan puluhan tahun yang lalu, dia Bambang Nursena sudah sangat mahir bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Yunani. Tapi toh mengajarkan Trinitas juga. Ya, jadi ukuran kemahiran seseorang terhadap bahasa tertentu tidak menjamin kebenaran. Nah, baik sahabat-sahabatku, sebelum saya lanjutkan, saya mengajak kita untuk menyimak video ini. Simak baik-baik video ini ya. Video ini adalah disampaikan oleh seorang intelektual muslim Indonesia yang sangat cukup ternama ya. Dia dianggap juga sebagai tokoh nasionalis Indonesia yang bernama Haidar Alwi dengan gelarnya doktor ya. Jadi dia intelektual, salah satu intelektual muslim Indonesia. Nah, saya mengajak Anda untuk menyimak video ini. Video ini saya cuplik dari channel YouTube Kanal Anak Bangsa punyanya Pak Rudi ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau menyimak lebih jelasnya, lebih menyeluruh, lebih utuh, silakan simak langsung di channel Kanal Anak Bangsa. Sedangkan itu videonya sekitar 40 menit lebih. Tapi saya cuplikan beberapa menit saja. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Dr. Haidar Alwi memberikan sebuah edukasi kepada rakyat Indonesia bahwa kemahiran seseorang terhadap bahasa Arab itu sama sekali tidak menjamin kebenaran. Nah, ini ada kaitannya dengan pernyataan dari pemilik akun The Universe tadi. Oke, simak dulu baik-baik cuplikan videonya berikut ini. Pertama-tama saya ingin membacakan satu ayat Quran supaya masyarakat Indonesia ini tahu posisi sebenarnya dari Islam dilihat dari Quran. At-Taubah ayat 97. Oke, At-Taubah ayat 97. Al-a'rabu as-saddu kufran wa nifaqan wa ajdaru ala ya'lamu hududan ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Artinya kira-kira begini, orang-orang Arab di sini pengertiannya Badui, orang-orang Arab itu lebih kuat kekafirannya dan kemunafikannya, serta sangat wajar tidak mengetahui batas-batas ketentuan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di Al-Quran disebutkan itu? At-Taubah ayat 97 disebutkan bahwa disebut. Jadi kita lihat kalau kita pelajarin Quran, Allah itu melaknat orang Yahudi tertentu, Nasrani misalnya. Bukan melaknat, maksudnya mengingatkan itu. Tidak sekeras Allah mengingatkan, melaknat orang Arab. Jadi as-saddu kufran itu artinya mbae kafir. Itu kira-kira begitu. As-saddu kufran wa nifaqun. Mbae kafir dan munafik. Mbae kafir, mbae munafik. Nah, atas dasar itu memang kalau kita lihat di daerah sono, di Arab sana, sampai detik ini tidak pernah sejahtera. Ruwet aja, tidak karu-karuan. Mas, saya potong. Arab ini Arab Saudi dan sekitarnya dan Hadratul Maut, Yaman atau sekitar. Arab Saudi. Arab dan sekitarnya. Arab Saudi dan sekitarnya. Negara-negara Arab ya. Disebut di situ Arab. Arab itu ya Arab, keturunan Arab di situ. Ya. Jadi tidak merujuk satu negara ya. Waktu itu belum ada. Waktu itu belum ada. Baik. Jadi kita lihat aja. Rasulnya aja yang jelas-jelas benar itu diusir dari Mekah, dari tanah kelahirannya. Rasulullah itu nggak mau balik ke Mekah lagi, dia di Madinah aja. Padahal kelahiran dan lain sebagainya, Ka'bah kan ada di Mekah, tapi beliau di Madinah. Begitu Rasulullah selesai kenabian, meninggal, itu sama A'rab itu yang pertama kali dikejar-kejar adalah keturunan Rasulullah sendiri. Dihabisin betul. Di genosid. Terakhir genosida di Karbala. Iya. Itu dihabisin betul. Iya.
Nah, saya cerita kembali, saya mau rakyat Indonesia ini tahu sebetulnya Arab itu kayak apa. Jangan kita beragama melihat kebudayaan Arab itu. Di Quran jelas disebutin bahwa orang Arab itu asaddu kufran wa nifaqan. Sekafir-kafirnya manusia, semunafik-munafiknya manusia, ya orang Arab. Nah, sahabatku, jelas ya, kemahiran seseorang dalam berbahasa tertentu, dalam hal ini konteksnya bahasa Arab, tidak menjamin orang itu benar atau pasti benar di hadapan Allah. Atau kalau masih kurang jelas, simak lagi cuplikannya berikut ini. Sayyidina Ali waktu khalifah keempat, mantunya Rasulullah. Mantunya Rasulullah. Waktu dia mau mengimami sholat subuh, kira-kira digambarkan di riwayat itu jam 3-an gitu, sama ajudannya dari rumahnya mau ke Masjid Kufah, lewat satu rumah. Rumah itu ada orang suara ngaji. Ngaji, suaranya top. Terus dipegang, katanya wujudannya, ya khalifah itu orang hafal Quran. Terus kori terbaik di Kufah gitu. Katanya Sayyidina Ali, orang itu Qurannya cuma sampai tenggorokan. Jadi nggak ada fungsinya apa-apa. Dia hafal Quran. Nah, nanti saya cerita. Hafal Quran, terus kori terbaik. Nah, rupanya orang tadi itu yang membunuh Sayyidina Ali di masjid. Namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Iya. Saya Jadi, pernah dengar ceritanya. Ya, orang itu ciri khasnya sampai detik ini sama. Dari kaum Khawarij. Khawarij sih kalau sekarang ISIS dan lain sebagainya. Termasuk. Tapi dia fasih berulamnya. Baca Al-Quran fasih. Hafal. Qori terbaik. Hafal Quran. Nah, tambah satu lagi mas. Celananya cingkrang. Baduknya hitam. Jenggotnya panjang, jenggot asu kalau saya bilang. Jadi mereka ini memang butuh wedus ya? Butuh. 2000 wedus. Lebih parah lagi. Lebih parah, jenggot asu itu. Nah, mereka ini yang bunuh Sayyidina Ali di masjid. Menantunya Rasulullah. Menantu sepupu tangan kanannya Rasulullah. Pada saat sholat subuh dibunuh, dipukul kepalanya, sebelumnya dikasih racun dulu, 2 hari setelah itu meninggal. Sama-sama Muslim. Ini tadi hafal Quran, kori terbaik, batuknya hitam, celananya cingkrang, jenggotnya asu. Nah, jelas? Cukup jelas? Kalau kurang jelas, silakan di-review, didengar sekali lagi. Ya, cuplikan video yang disampaikan oleh Dr. Haidar Alwi itu. Didengar, disimak baik-baik lagi. Ya, artinya sahabat-sahabatku, jika ada seseorang, saya misalkan ya, saya mahir bahasa tertentu, bahasa Ibrani anggap aja, bahasa Ibrani saya sangat fasih, sangat mahir. Itu jelas bukan jaminan sama sekali bahwa saya berada dalam kebenaran. Hari ini banyak orang Yahudi itu dari bayi ngek, itu sudah pinter bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Tapi sampai hari ini masih banyak orang Yahudi yang menolak Yesus. Menolak Isa sebagai Al-Masih. Menolak Yesus sebagai Kristus. Padahal mereka bukan cuman paham. Mereka lahir besar dalam budaya Yahudi. Setiap hari ngomongnya bahasa Ibrani. Ya, itu loh menolak Yesus. Artinya banyak orang Yahudi yang tidak berada dalam kebenaran. Nah, demikian juga dengan orang Arab. Seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Haidar Alwi. Orang yang paling kafir, baik kafir itu dikatakan bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi orang Arab. Tertulis di Al-Quran. Nah, jadi apakah kearaban seseorang, atau keibranian seseorang, atau keindonesiaan seseorang, atau apa lagi, keinggrisan seseorang, nah, itu sama sekali tidak menjamin apakah dia berada dalam kebenaran atau tidak. Sebab kebenaran tidak diukur dari mahirnya Anda berbahasa tertentu, mahirnya saya berbahasa tertentu. Tidak, sahabat-sahabat. Ya,
Nah, kemudian tentang di komentarnya di Universe tadi, pemilik akun di Universe juga mempermasalahkan, katanya menuduh saya, kamu kan cuma baca terjemahan. Ya. Ini orang-orang ini memang mungkin di dalam beberapa channel YouTube ya, saya melihat banyak orang yang mengejek ya. Mengejek kelompok-kelompok Kristen sebagai bani terjemahan, umat terjemahan. Ya. Ngejek bahwa Bible-nya tidak berbahasa asli, cuman terjemahan. Sahabat-sahabatku, saya mau tegaskan bahwa pandangan orang yang berpikir bahwa orang yang hanya membaca terjemahan tidak bisa berada dalam kebenaran, ini adalah logical fallacy atau sesat pikir. Ya, sekali lagi, jika Anda masih berpikir bahwa Anda hanya bisa berada dalam kebenaran kalau Anda paham bahasa aslinya, maka logika pikir Anda adalah sesat, logical fallacy. Saya berikan ilustrasi. Jika Anda seperti itu, Anda akan menjadi seperti burung beo. Yang dalam satu rumah ada anak kecil, setiap hari anak itu memanggil ayah dan ibunya, "Mami, papi." Burung beo itu ikut-ikutan. Mahir dia setiap hari, pagi, siang, malam mengatakan, "Mami, papi, mami, papi." Ya. Burung beo itu sangat mahir mengucapkan kata-kata mami dan papi. Tapi sebenarnya dia tidak paham maknanya. Ya sahabat-sahabatku, hari ini banyak sekali orang yang bisa berkata, La ilaha illallah dalam bahasa Arab. Ya. Tapi coba ditanya, Anda ngerti nggak maknanya? Oh ya, maknanya tiada Tuhan selain Allah. Bukan itu maknanya, itu terjemahan. Terjemahannya pun kurang tepat sebenarnya. La ilah itu tidak ada ilah. Ilah itu kurang tepat kalau diterjemahkan sebagai Tuhan. Seharusnya sesembahan. La ilah. Kalau la rob illallah itu tiada Tuhan atau tiada Tuhan selain Allah. Atau la sayyid illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau la ilah harusnya tidak ada ilah atau tidak ada sesembahan selain illallah, selain Allah. Terjemahan begitu. Nah, tapi terjemahan pun tidak sebatas terjemahan. Anda harus paham maknanya. Percuma hari ini Anda tahu tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan selain Allah. Apa gunanya? Yang harus dipahami adalah jika Anda setiap hari makan Anda untuk Allah, tidur Anda, bercengkrama, bekerja, mandi, berkarya, Facebookan, buka YouTube, segala sesuatu Anda lakukan untuk kemuliaan Allah, itu baru namanya la ilaha illallah. Bukan orang yang cuma fasih di mulut la ilaha illallah. Tapi setiap hari pikirannya apa? Duit, uang, harga diri, nama baik, popularitas. Apalagi kebanggaannya, partai politik, cita-cita, anaknya, istrinya, suaminya, kelompoknya, organisasinya. Nah, itu jelas cuman kayak burung beo tadi. Bisa ngomong, mami, papi. Tapi tidak paham maknanya. Ya. Orang yang betul-betul paham makna la ilaha illallah, tidak usah dia ngomong. Orang bisu, orang tidak bisa melafazkan kata Allah pun. Tapi kalau paham, setiap hari dengan kebisuannya, dengan segala keterbatasannya, dia melakukan makannya untuk Allah. Bekerjanya untuk Allah. Menolong sesama untuk Allah. Berkarya untuk Allah. Semua dia lakukan untuk kemuliaan Allah. Ini namanya la ilaha illallah. Bukan di kata-kata. Kalau cuma di kata-kata, ya jadinya kayak burung beo. Ya, jadi sahabat-sahabatku, sekali lagi, sangat keliru ketika orang menganggap bahwa ketika kita membaca kitab terjemahan, pasti kita tidak bisa paham seperti orang yang membaca dengan bahasa aslinya. Keliru kalau Anda berpandangan begitu. Ya, justru terjemahan ini adalah bukti kekuatan, bukti pentingnya kitab suci dipahami oleh banyak umat yang beragam bahasa.
Alkitab adalah salah satu buku yang diterjemahkan paling banyak di muka bumi ini. Dicetak adalah salah satu buku yang dicetak terbanyak sepanjang sejarah di muka bumi ini. Ya Bible itu, Alkitab itu. Di Indonesia aja dia diterjemahkan ya. Dari bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Batak, bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Nias, bahasa Bali dan sebagainya. Setiap suku budaya di Indonesia memiliki Alkitab dengan bahasanya sendiri. Terjemahan itu. Loh, kenapa perlu terjemahan? Ya supaya ngerti, supaya penting maknanya. Ya kalau tidak ada terjemahan jadinya kayak burung beo. Anda hanya bisa melafalkan tanpa paham maknanya. Ya, jadi jangan merasa bangga kitab tidak diterjemahkan. Justru Anda harus bangga dan bersyukur ketika kitab suci itu diterjemahkan dalam segala bahasa. Sehingga bisa dipahami oleh setiap pembaca sesuai dengan budaya dan tradisinya masing-masing. Tidak jadi kayak burung beo. Oke sahabat-sahabat, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sekali lagi terima kasih buat pemilik akun The Universe. Ya, dalam tanda kutip kebodohan Anda menginspirasi saya untuk membuat video ini. Ya, bertobatlah Anda, pemilik akun The Universe, dari kebodohan Anda. Bertobat itu kalau dalam bahasa Yunani metanoia, berubah pikiran. Jangan lagi bertahan dalam kebodohan, dalam dogma bodoh. Ya. Bodoh jangan dipelihara. Baik, sekian, sampai jumpa di video yang lain. Dari saya, wartawan kabar baik untuk dunia.